Halo, selamat sore dan selamat datang di episode 11 Regulation Roundup dari Hukum Online. Saya Sarah dan hari ini saya yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini dalam podcast interaktif. Nah, ada beberapa nama baru dan juga nama lama. Kami lihat ada nama-nama peserta podcast yang sudah setia, nama-nama penyimak setia podcast kami, dan juga nama-nama pendatang baru. Jadi halo, selamat datang dan terima kasih sekali Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung pada sesi kita pada sore hari ini. Nah, semoga diskusi kita pada hari ini bisa menjadi diskusi yang asik dan juga konstruktif bagi kita semua. Hari ini podcastnya spesial nih. Spesial kenapa? Karena membahas tentang PP Kesehatan. Dan bicara tentang kesehatan berarti ini adalah hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kalau menyangkut hajat hidup orang banyak berarti ini kan juga berpengaruh dengan banyak industri. Gak cuman health and pharmaceutical aja. Jadi ini ada banyak banget yang mau kita bahas sekarang. Karena episodenya spesial, saya menghadirkan 2 orang narasumber kita pada hari ini dari tim risetnya Hukum Online yang telah menyisir 600-an lembar halaman PP Kesehatan itu. Mungkin juga Bapak Ibu juga ada sempat intip-intip ya gitu. Ada 600 halaman dan ada 1172 pasal di dalamnya. Gitu. Nah, hari ini kita akan diskusi panjang lebar gitu, tapi untuk diskusi-diskusi yang spesifik, konsultasi yang lebih spesifik, kami sarankan untuk berdiskusi dengan law firm yang telah ditunjuk oleh Bapak Ibu, karena mereka lah yang akan bisa hands on memahami langsung secara konteks yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Oke, jadi setelah hampir 1 tahun ya kira-kira ya gitu, 1 tahun menunggu akhirnya pemerintah menerbitkan PP 28 2024 ini sebagai peraturan pelaksana dari UU Kesehatan. Nah, aturan ini memicu banyak sekali reaksi dan perdebatan dari berbagai industri gitu. Karena tadi namanya juga kesehatan itu melibatkan industri-industri lain gitu, nggak cuma kesehatan aja gitu. Jadi kita akan membahas ketentuan-ketentuan menarik nih gitu. Ketentuan menarik ada yang kira-kira konsumsi gula garam lemak, karena tiap hari kita pasti makan gula garam lemak ya gitu. Terus juga ada penjualan rokok dan tembakau gitu, karena ada banyak sekali kegiatan dan aktivitas yang disupport oleh oleh industri rokok dan tembakau ini gitu. Tanpa berlama lagi kita beralih dengan narasumber kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore Mbak Rifda dan Mbak Naba. Sore Mbak. Selamat sore Mbak Sarah. Kabar menegangkan sedikit ya, karena PP Kesehatan ini juga baru publish sekitar 2 minggu yang lalu gitu. Jadi ini masih fresh, masih hangat pembicaraan kita pada sore hari ini. Akan banyak banget hal-hal yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga Bapak Ibu pendengar sekalian juga bisa turut menyimak gitu ya. Kira-kira ada apa aja sih yang akan kita bahas di sore ini gitu. Kalau dari Mbak Nabila, kira-kira apa sih Mbak yang bakal kita bahas nih sore hari ini? Oke, tapi sebelum kita masuk, kita jawab dulu pertanyaan Mbak Sarah nih tadi. Alhamdulillah Mbak, kabar saya baik dan sehat. Semoga Mbak Sarah juga begitu ya. Tapi yang paling penting nih, Bapak dan Ibu dan semua pendengar podcast di hari ini juga harus baik dan sehat secara mental dan fisik dong. Karena hari ini kita akan membahas soal peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang baru saja disahkan dan berlaku pada 26 Juli lalu nih. Nah Mbak, secara substansi tadi mengonfirmasi apa yang Rifda bilang, memang PP Kesehatan ini berstatus sebagai Omnibus Law, Mbak. Oke, Gitu. jadi Omnibus Law tuh bukan cuma ciptaker ya, tapi Betul. ini juga disebut Omnibus Law karena Betul, Omni itu banyak gitu. Iya, Omni itu semua. Jadi Omnibus Law ini ya sebagaimana mungkin orang-orang di luar sana tahu kan hanya ciptaker ya, tapi sebenarnya nih PP Kesehatan ini merupakan Omnibus Law kedua yang Indonesia punya nih teman-teman. Karena di sini memuat berbagai klaster kesehatan gitu ya, yang sebelumnya diatur dalam 31 peraturan perundang-undangan yang berkaitan di sektor kesehatan pada tingkat peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Nah, alhasil sejak diterbitkannya PP Kesehatan ini, 31 peraturan tersebut juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku nih, teman-teman. Bisa di-spill nggak kira-kira dari 31 itu masuk mau dibahas semua atau kita pilih aja yang sektor-sektornya ini? Oke, mungkin kalau misalnya dari tadi udah dengar ada 600 halaman, 1000 sekian pasal, terus ternyata ada 31 peraturan gitu, dengarnya pusing ya Mbak ya. Cuma karena memang keterbatasan dari waktu juga, kita akan mencoba untuk
cari nih kira-kira peraturan tentang sektor apa sih atau mungkin spesifikasi tentang topik apa sih yang bisa terkena ke banyak sektor, banyak industri, banyak pelaku usaha ataupun masyarakat secara umum gitu. Nah, kita sudah mengkurasi sekitar ada 4 pembahasan pada sore hari ini. Yang pertama kita akan bahas tentang produk tembakau dan juga rokok elektronik. Yang kedua kita bahas tentang pembantasan konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL. Ini merupakan salah satu ketentuan baru ya Mbak di PP Kesehatan, dan kalau misalnya rekan-rekan di sini coba cari untuk berita tentang PP Kesehatan tuh lumayan banyak yang bahas tentang GGL karena ini akan berdampak kepada banyak banget sektor industri terutama olahan pangan. FMCG dan lain-lain yang memang mereka memproduksi pangan itu akan banyak terdampak. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang persyaratan aborsi, dan yang terakhir kita akan bahas tentang sediaan farmasi dan juga alat kesehatan. Tapi di luar dari topik-topik itu ada juga topik-topik lainnya yang kita bahas seperti sistem informasi kesehatan, pengendalian penyakit dan juga wabah, bahkan ada mengenai keselamatan dan juga kesehatan kerja. Tapi itu semua mungkin rekan-rekan di sini tidak akan kita bahas secara banyak di sini. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya di dalam produk kami ILD Indonesian Law Digest yang sudah kita terbitkan di minggu lalu yang berjudul Law Digest kita yang terbit di Rabu lalu. Bahkan ILD itu kami juga membandingkan perubahannya dengan 31 peraturan yang sudah dicabut. Bapak Ibu sekalian bisa mengaksesnya melalui laman website hukum online ataupun melalui email newsletter yang kami sudah kirimkan ke email masing-masing dengan mencari keyword implementing health gitu ya, implementing health law dan lain-lain. Itu bisa dicoba dicari dari sekarang seperti itu. 31 peraturan dibandingkan semua. Iya, Sehat? kita coba. Alhamdulillah sehat bikinnya ya. Walaupun agak-agak pusing gitu ya, mungkin ngelihat terminologi medikal yang kurang familiar, cuma ya demi hajat hidup orang banyak kita coba untuk kasih tahu kira-kira perubahannya seperti apa. Oke, jadi Bapak Ibu jangan lupa dicek ILD-nya karena ini menarik banget. 31 peraturan yang berubah, yang dicabut dan diubah itu ada di situ semua beserta perbandingannya. Oke, jadi sore hari ini aku boleh request kita mulai dari rokok ya. Karena tadi kayaknya karena rokok itu kan banyak ya dia gitu. Sebuah industri yang sangat besar gitu dan pasti ada industri-industri lain yang terdampak gitu. Gimana nih? Bisa diceritakan nggak? Boleh banget dong. Pasti di sini juga Bapak dan Ibu para pendengar podcast ini pasti udah banyak banget dari industri rokok ya. Nah, memang Mbak sejak masih berbentuk rancangan dan dibuka ke halayak umum nih pertama kali pada tahun 2023 lalu, aturan terkait bukan hanya rokok ya. Di sini kita nyebutnya produk tembakau dan rokok elektrik ya. Dalam PP Kesehatan ini nggak pernah absen diperdebatkan dari asosiasi pelaku usaha maupun tenaga medis gitu ya. Aisyah, aku juga sempat baca karena aturan rokok itu katanya diperketat dan ada kritik-kritik dari asosiasi pelaku usaha gitu yang mengatakan bahwa aturan ini bisa membuat produsen rokok dalam negeri tumbang gitu. Tapi emang sebenarnya kenapa sih sampai ada kritik sebesar itu? Emang peraturannya diaturnya sejauh apa? Oke, jadi perlu diketahui ya, sebelum kita masuk ke regulasinya nih, kita perlu tahu dulu sebenarnya latar belakangnya apa sih dan kenapa gitu ya. Regulasinya ini tuh sampai diperketat. Jadi sebenarnya nih, kalau kita lihat di berita dan statement para pejabat, memang concern utamanya dari pengaturan produk tembakau dan rokok elektrik ini adalah besarnya nih persentase konsumen rokok gitu ya, yang dari kalangan anak-anak nih, teman-teman. Anak-anak berarti yang di bawah, yang harusnya umurnya ada batasan umur rokok itu Betul. di bawah itu. Betul, di Oke. bawah 21 tahun lebih tepatnya. Jadi, untuk mengendalikan concern ini nih, terdapat salah dua mandat utama nih dari PP Kesehatan ini. Yang pertama adalah larangan bagi setiap orang untuk menjual produk tembakau dan rokok elektrik dalam radius 200 meter dari tempat bermain anak dan satuan pendidikan. Yang mana kita tahu ya, teman-teman, kesatuan pendidikan tuh cakupannya luas banget nih. Bisa dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai sederajatnya, lalu juga institusi perguruan tinggi sampai pendidikan non formal kayak tempat-tempat khusus. Jadi itu tuh nggak boleh ya dalam radius 200 meter. Dan yang kedua, mandatnya adalah khusus untuk penjualan rokok eceran per batang, itu tuh juga dilarang kecuali untuk cerutu dan rokok elektrik
trik nih, yang mana kita tahu ya, rokok ketengan tuh gampang banget nggak sih diakses sama anak-anak di warung-warung, bahkan dengan uang jajannya sendiri tuh itu gampang banget gitu loh dibeli. Nah jadi ini dua highlight utama dari di PP Kesehatan ini tentang rokok dan produk tembakau. Jadi ya latar belakangnya memang karena pemerintah semakin menaruh perhatian yang lebih, perhatian khusus untuk tumbuh kembang anak-anak ini ya gitu. Makanya itu diregulasi gitu. Kan berarti, dan itu tapi nggak cuma di rokok gitu kan, retailnya kena gitu kan, semuanya kena gitu. Ada larangan-larangan lainnya nggak? Oke, aku nambahin ya dari Mbak Nabila. Jadi emang selain daripada salah dua yang sudah disebutkan sama Mbak Nabila, itu ada beberapa larangan lainnya juga nih Mbak, yang memang harus diperhatikan oleh para produsen gitu, ataupun pengimpor dari produk tembakau ataupun rokok elektronik. Jadi ada sekitar 4 yang diatur lainnya. Yang pertama yaitu menjual menggunakan mesin layan diri, atau mungkin di sini orang-orang lebih familiar dengan penggunaan terminologi vending machine gitu kali ya. Terus yang kedua, menjual produk tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan juga perempuan hamil. Ini cukup menarik juga untuk diketahui karena sebelumnya larangan-larangan ini ada beberapa yang memang sudah dibahas di PP 109 2012, itu juga tentang produk rokok. Nah, sebelumnya itu diatur usia minimalnya itu 18 tahun. Tapi kini di PP Kesehatan dinaikkan menjadi tidak boleh dijual kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun gitu. Jadi memang ada gap 3 tahun gitu ya. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk menempatkan produk tembakau dan juga rokok elektronik di area sekitar pintu masuk dan juga pintu keluar, atau pada tempat-tempat yang sering dilalui. Jadi memang karena tadi aim-nya adalah untuk mengurangi pembeli rokok ataupun perokok aktif gitu ya secara umum. Jadi memang diminimalisir nih penjualan rokok di tempat-tempat yang memang banyak keramaian atau sering dilalui oleh banyak orang. Dan yang terakhir, dilarang untuk menjual produk melalui situs web ataupun aplikasi elektronik termasuk media sosial. Jadi yang sekiranya memang banyak orang bisa mengakses, nah itu sekarang mulai sangat dibatasi seperti itu. Oke, jadi ini ya pastinya tadi industri retail gitu akan terdampak gitu kan, gitu. Jadi harus mungkin mengubah layout produk rokoknya gitu kan, layoutnya gitu, bikin SOP baru, retailnya betul, kayak gimana gitu. Baru gitu ya. Oke, ya berarti juga harus siap-siap juga apa tadi ya, dari layout, terus juga yang biasanya di kasir-kasir itu juga mesti diubah ya gitu. Betul Mbak. Jadi memang pelaku usaha ini harus memutar otak lebih kreatif gitu ya, mungkin untuk memasarkan produknya. Tapi nih Mbak, menariknya di antara berbagai larangan yang udah tadi kita sebutin nih, PP Kesehatan ini belum mengatur sanksi terkait pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut loh Mbak. Nah padahal yang kita tahu gitu ya, penjualan rokok kayak ketengan gitu ya, itu kan banyak banget dijual di warung-warung ya Mbak. Nah terus mungkin pertanyaan lanjutannya kayak gimana nih nanti pengawasannya gitu ya, ngawasin ribuan bahkan jutaan warung gitu ya di seluruh Indonesia. Tapi menurutku sih no worries ya, karena akan ada peraturan turunan pastinya dari PP Kesehatan ini yang akan mengatur lebih lanjut gimana teknis dari pengawasan larangan ini. Oke, berarti ya jangan lupa ya diaktifkan fitur follow-nya di My Workspace gitu, biar langsung ada notifikasinya langsung nanti ketika peraturan turunannya ini terbit gitu. Karena kalau belum diatur pasti sooner or later pasti akan diatur kan. Betul. Gitu. Oke, ada hal menarik lainnya nggak dari pengaturan rokok ini? Oke, karena tadi kan kita udah bahas tentang larangan-larangan dan segala macam. Again, lumayan banyak banget, padat banget nih pengaturan tentang produk tembakau dan juga rokok elektronik di dalam PP Kesehatan. Ada lagi salah satunya itu tentang pemerketat promosi produk tembakau dan juga rokok elektronik di media penyiaran. Contoh-contohnya itu seperti televisi dan juga radio yang dibatasi. Sebelumnya itu produk-produk tersebut dapat disiarkan setelah pukul 9:30 malam sampai dengan pukul 5 waktu setempat. Nah, sekarang itu dimundurin 30 menit, Mbak. Jadi sekarang ini produk tembakau dan juga rokok elektronik baru dapat disiarkan di dalam radio ataupun televisi mulai pada tepat jam 10 malam seperti itu.
Oke, nah berarti yang kena juga industri penyiaran gitu. Iya. Oke, ada sektor lain yang terdampak nggak? Ada sih. Nah, perlu diketahui nih, selain perubahan waktu penyiaran gitu ya, yang sebelumnya juga udah diatur mungkin dalam PP Kesehatan sebelumnya, kita juga tahu nih Mbak, kalau industri rokok ini jadi penyokong utama untuk kegiatan-kegiatan sosial di Indonesia. Salah satunya nih, yang teman-teman udah pasti tahu lah, nggak asing lagi adalah konser musik. Sering nih. Sering nih konser musik. Iya, industri kreatif Betul, kena juga. kena juga industri kreatif. Nah, ini yang jadi salah satu isu nih waktu itu dari Asosiasi Promotor Indonesia gitu ya. Waktu masih jadi rancangan, mereka tuh rame-rame menolak secara tegas larangan sponsorship ini gitu. Tapi akhirnya setelah perdebatan tersebut, kalau kita lihat sekarang di PP Kesehatan, sponsorship ini nih ya tidak dilarang sih untuk acara-acara sosial tersebut gitu ya, termasuk konser musik. Tapi di sini ada syaratnya nih. Yang pertama, acara tersebut gitu ya tidak boleh menggunakan nama merek maupun rokok dari produk tembakau atau rokok elektrik tersebut. Dan yang kedua, kegiatannya ya udah pasti ya tidak boleh ditujukan untuk mempromosikan produk tersebut nih. Dan ini yang mungkin agak berat ya, karena untuk promosi kegiatannya itu tidak boleh diliput oleh media manapun. Strict ya. Strict, iya cukup strict nih. Nah, selanjutnya juga ini yang penting, tadi kan kegiatan sosial ya, bukan hanya terbatas pada event konser musik sih. Nah, ini perusahaan juga harus aware dengan ketentuan ini, karena sebenarnya perusahaan itu tuh sebenarnya masih boleh Mbak menggunakan sponsorship rokok untuk kegiatan corporate social responsibility-nya. Jadi kegiatan CSR itu masih, tapi di sini ada tambahan larangan bahwa kegiatan CSR itu nggak boleh diikuti oleh orang berusia di bawah 21 tahun. Oke. Langsung aja, ada sanksinya nggak kalau misalnya dia perusahaannya gagal atau tidak bisa ketahuan nih gitu, tidak memenuhi kewajiban tersebut? Oke, kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang larangan penjualan ataupun pembatasan penjualan di mana-mana aja, itu ternyata belum diatur secara spesifik mengenai sanksinya. Nah, untuk kegiatan sponsor ini, bagi pelaku usaha yang memang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut itu dapat dikenakan berbagai sanksi administratif. Mulai dari teguran tertulis, teguran lisan, kemudian penghentian kegiatan secara sementara, sampai pemutusan akses informasi dan juga dokumen elektronik. Aturan terkait pengendalian konsumsi dan juga komersialisasi dari produk tembakau atau rokok elektronik ini sebenarnya cukup banyak dan memang sangat-sangat komprehensif. Again, Bapak Ibu sekalian bisa coba dilihat nanti di dalam ILD yang sudah kami terbitkan. Untuk versi lengkapnya dari perubahan tersebut bisa dilihat di ILD PP Kesehatan yang berjudul Health Revolution is Now Implementing Regulation to Health Law Affected 31 Health Related Regulation, seperti itu. Oke, karena cukup banyak dan tadi ada banyak banget yang harus kita bahas, kita moving on ke topik kedua, yaitu terkait pembatasan konsumsi gula, garam, lemak gitu. Kita tiap hari makan gula, garam, lemak. Sangat dekat gitu ya Ini dengan dekat kehidupan banget kita. gitu kan. Kalau yang saya baca ini kan upaya sebenarnya awalnya itu karena pemerintah berusaha untuk mencegah dan menurunkan angka penyakit tidak menular gitu ya. Betul Mbak. Kalau kita lihat di berita-berita ini sendiri ya, mengutip pernyataan para pejabat, soalnya penyakit tidak menular itu contohnya mungkin kayak obesitas, diabetes, lalu jantung. Nah, ini tuh merupakan beban terbesar program jaminan kesehatan nasional saat ini nih Mbak. Makanya akhirnya dimasukkan ke dalam PP Kesehatan ini aturannya. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih, saya mau klarifikasi sedikit nih gitu. Yang termasuk dalam pangan olahan saji itu apakah yang kayak frozen food aja atau yang fast food aja atau semuanya gimana? Oke, kalau misalnya kita lihat dari PP Kesehatan itu sendiri, pangan olahan adalah makanan ataupun minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi memang perlu dicatat di dalam pikiran kita masing-masing gitu lah, bahwa pangan olahan ini bukan cuma fast food aja. Mungkin orang-orang udah terlanjur mengasosiasikan gitu ya, pangan olahan tuh ya fast food gitu ya, itu yang buruk, memang itu yang buruk. Tapi ternyata ada kategori lainnya juga yang memang harus dibatasi dalam ketentuan GGL nanti yang akan kita bahas secara lebih lanjut seperti itu. Jadi makanan rumahan yang dijual pun itu juga mungkin bisa terkena dari ketentuan GGL ini.
Oke, berarti apapun intinya yang dimasak gitu ya, yaitu termasuk pangan olahan gitu iya, kan. Nah, pengaturan batas maksimumnya itu gimana? Sebenarnya sih kalau kita lihat ya, karena PP Kesehatan ini juga kan baru berlaku 2 minggu nih ya. Di dalam PP Kesehatan itu sendiri ada statement bahwa batas maksimal konsumsi GGL ini nih akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan menteri gitu ya. Nanti yang akan datang sebagai peraturan turunan dari PP Kesehatan ini. Tapi yang jelas sih di situ juga di state bahwa faktor gitu ya yang dipertimbangkan untuk menetapkan gitu ya batasan konsumsi GGL ini adalah kajian risiko dan standar internasional yang udah berlaku nih. Oke, jadi walaupun angkanya sih emang belum keluar, peraturannya belum ada, tapi ya kayaknya dari sekarang juga pelaku industri udah bisa ya nakar gitu ya, kira-kira batasannya gimana gitu ya, gitu. Jadi bisa curi start lah mungkin di situ mulai menakar-nakar. Ada kewajiban lain nggak bagi pelaku usaha? Oke, kalau misalnya secara umum memang dari PP Kesehatan ini mewajibkan setiap pihak yang memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan pangan olahan untuk mencantumkan label kandungan gizi pada kemasan produk termasuk kandungan GGL. Jadi kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang kira-kira pangan olahan tuh apa aja sih? Nah, kini sekarang orang-orang tersebut yang memang memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan wajib untuk mencantumkan kandungan gizi. Biasanya kan kalau misalnya kita perhatikan tuh makanan kemasan yang dijual di supermarket gitu ya, yang mayoritas memang ada kandungan-kandungan gizinya. Nah, sekarang segala apapun itu yang memang termasuk ke dalam pangan olahan itu harus dicantumkan label kandungan gizinya. Di samping itu, mereka pun juga dilarang untuk yang pertama mengiklankan, mempromosikan, dan mensponsori kegiatan pada waktu, lokasi, dan juga kelompok sasaran tertentu. Dan yang kedua, dilarang untuk menjual atau mengedarkan pangan olahan di tempat-tempat tertentu, misalnya nih sarana pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga tempat bermain anak. Jadi memang tingkat strictness-nya tuh agak mirip dengan rokok tadi, cuma ini versi lebih luasnya gitu ya. Dan fokusnya ke anak-anak ya. Iya, Lebih ke banyak anak-anak lagi banyak ya. banget yang memang fokusnya ke anak-anak gitu. Dan perlu diperhatikan juga bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang tadi sudah saya sebutkan, ini akan dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha. Jadi emang nggak main-main nih. Iya. Ini cukup nggak kebayang gitu ya eksekusinya di lapangan gitu, pencabutan izin usaha, apalagi untuk teman-teman yang UMKM gitu kan, gitu. Nah, di sini juga ada sempat saya sekilas baca ada kebijakan terkait cukai di PP Kesehatan ini. Kenapa ada cukai di sini? Apa yang dicukaikan? Betul Mbak. Jadi salah satu kewenangan lain gitu ya terkait pengendalian konsumsi GGL ini adalah pemerintah pusat diberikan kewenangan baru gitu untuk menetapkan cukai pada penjualan jenis pangan olahan gitu ya. Tapi emang saat ini nih memang belum diatur ya ketentuan teknisnya, habis itu kayak besaran cukainya berapa nih ya. Karena memang itu nanti kewenangannya Ditjen Bea Cukai gitu ya. Namun menariknya nih untuk digarisbawahi bahwa ini tuh salah satu starting point yang baik sih Mbak, karena memang dari 1 sampai 2 tahun yang lalu memang ada concern sendiri gitu ya dari asosiasi kesehatan gitu ya. Dulu tuh ada wacana untuk menetapkan besaran cukai untuk MDBK ya, MBDK, minuman berpemanis dalam kemasan. Nah, tapi sudah bergulir ke hampir 2 tahun, wacana tersebut itu belum ada eksekusinya. Nah, dengan adanya kebijakan cukai gitu ya untuk GGL ini nantinya, ini juga merupakan salah satu upaya gitu dari pemerintah untuk menetapkan si cukai buat MBDK itu tersebut dengan cakupan yang lebih luas tentunya kalau dicukai untuk GGL ini. I see, oke. Berarti ya kita nantikan saja ya itu ya. Berarti kalau kita nantikan saja, kita moving on ke topik selanjutnya lagi nih, karena masih ada yang harus dibahas. Ada topik lagi yang mau dibahas nggak Mbak Nabila? Ada. Ya itu kita moving on gitu ya. Di sini concernnya untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan gitu ya. Lebih ke situ pada intinya kita masuk ke soal klasifikasi aborsi bersyarat nih Mbak. Yang tidak kalah kontroversialnya gitu ya di kalangan masyarakat gitu. Pada intinya sih PP Kesehatan ini mensyaratkan bahwa aborsi itu dapat dilakukan berdasarkan 2 kondisi. Ada yang pernah dengar nggak?
Belum. Dengar tipis-tipis ya, Tipis-tipis ya. sambil mengkomparasi kita cari tahu nih kira-kira apa aja sih Mbak? Nah, yang pertama karena adanya indikasi kedaruratan medis perempuan yang bersangkutan, yaitu antara lain kehamilannya mengancam nyawa ya si perempuan hamil dan kesehatan ibu, atau janinnya menunjukkan adanya cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat bertahan hidup di luar kandungan. Itu yang pertama. Nah, pembuktiannya untuk adanya indikasi kedaruratan medis ini adalah adanya harus ada surat keterangan dokter nih, teman-teman, tentang usia kehamilan gitu ya. Dan yang kedua, selain karena indikasi kedaruratan medis tersebut, individu yang bersangkutan merupakan korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan gitu. Nah, kalau alasan kedua ini nih harus dibuktikan gitu ya dengan keterangan penyidik gitu terkait dugaan pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Oke, nah kan kalau misalnya tindak pidana kekerasan seksual itu kan sebenarnya nggak cuma di luar pernikahan gitu, di dalam pernikahan itu juga ada gitu kan. Itu berarti bisa dikualifikasikan dalam tindak pidana yang ini dong gitu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya dalam PP Kesehatan ini bisa terjadi juga atau dimungkinkan gitu ya terjadi di dalam perkawinan. Nah, tindak pidana kekerasan seksual ini yang merupakan perluasan dari syarat aborsi yang awalnya hanya mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan. Jadi yang semula di dalam PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, di sana hanya diatur diperbolehkan orang yang terkena tindak pidana pemerkosaan untuk melakukan aborsi, sekarang diperluas menjadi dan atau terkena tindak pidana kekerasan seksual seperti itu, Mbak. Oke, nah kan kalau misalnya praktik aborsi ini kan banyak stigmanya gitu ya di masyarakat, dan banyak emang aborsi-aborsi yang ilegal gitu kan. Untuk implementasinya gimana? Ada ketentuan tertentu nggak di PP Kesehatan? Di mana masyarakat tuh mungkin bisa akses layanan aborsi secara aman gitu kan gitu. Benar banget tadi. Aku mau ngafirmasi statementnya Mbak Sarah. Memang praktik aborsi ini di luar sana tuh masih banyak stigmanya, dan oleh karenanya masih banyak banget nih praktik aborsi ilegal ya kan. Ini juga jadi salah satu concern dari teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, akhirnya nih di PP ini diatur bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut gitu ya, yang nantinya akan ditetapkan gitu ya, ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, yang tentunya nanti ini akan ada peraturan turunannya lagi gitu ya Mbak Sarah. Tapi salah satu kriterianya sih Vaskes tersebut itu harus memiliki sumber daya kesehatan yang memenuhi standar. Lalu kalau kita bicara tadi ya, Vaskes tingkat lanjut tuh apa aja sih cakupannya gitu ya. Di sini termasuk rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan maupun praktik mandiri gitu dari dokter dan tenaga kesehatannya. Lalu untuk tadi ya implementasinya itu sendiri, layanan aborsi ini hanya dapat dilakukan oleh dokter dibantu oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berkualifikasi setelah diberikan penilaian oleh tim pertimbangan gitu namanya. Tim pertimbangan yang dibentuk oleh Vaskes tingkat lanjut itu. Jadi Vaskes tingkat lanjut ini harus ngebentuk tim pertimbangan itu sendiri. Sebenarnya mandat terkait tim pertimbangan itu tuh udah ada sih di PP di Undang-Undang Kesehatan juga. Oke, jadi tim pertimbangannya ini dari asosiasi kedokteran kah gitu? Iya, bukan Mbak. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang tim pertimbangan ini harus dibentuk dan menjadi salah satu kewajiban tanggung jawab dari pimpinan fasilitas kesehatan yang bersangkutan, yang diketuai oleh komite medik rumah sakit tersebut dan beranggotakan minimal 1 tenaga medis. Tugasnya itu kira-kira apa? Tugasnya adalah untuk menilai persyaratan kelayakan aborsi yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi memang di PP Kesehatan ini kita agak lebih strict ya tentang persyaratan aborsi seperti itu. Oke, selain persyaratan indikasi medis dari tindak pidana tadi gitu, ada nggak kira-kira pertimbangan lain gitu yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan aborsi? Nah, ada, dan ini juga jadi salah satu isu yang kontroversial nih, yakni ketentuan mengenai usia kehamilan yang
diperbolehkan untuk melakukan aborsi ini, karena kita tahu ya kayak itu proses yang menyakitkan dan risikonya sangat tinggi gitu ya untuk perempuan gitu yang mengandung. Jadi saat ini PP Kesehatan mengatur bahwa usia kehamilan tersebut masih tunduk pada ketentuan ya yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Jadi meskipun PP ini tuh dicabut gitu ya oleh PP Kesehatan ini, tapi di PP Kesehatan ini ada satu ketentuan yang menyatakan bahwa aturan tentang usia kehamilan itu masih tunduk pada pasal 31 PP 61 2014 tersebut, yakni paling lama usia janinnya tersebut berusia 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir, begitu Mbak. Tapi perlu dicatat nih teman-teman, bahwa ketentuan ini tuh hanya berlaku sampai pada saat KUHP baru kita nih berlaku, yakni sampai pada tanggal 2 Januari 2026. Nah, di pasal 463 KUHP baru itu sendiri gitu ya, diatur bahwa tindakan aborsi ini tuh diperbolehkannya. Bahwa dia itu masih diperbolehkan untuk dilakukan aborsi gitu ya, hingga usia kehamilan 14 minggu. 14 minggu dibagi 4 berarti janinnya udah kira-kira 3 bulan. Yap. Kehamilannya udah gede dong, udah lumayan dong. Iya, Mbak. Bukannya risikonya itu akan jadi lebih tinggi untuk keselamatan perempuan ya? Pasti bakal sangat-sangat berdampak gitu ya pada terutama korbannya sendiri. Kalau misalnya memang dia merupakan korban dari tindak pidana kekerasan seksual ataupun pemerkosaan gitu ya. Ini memang ramai banget diperbincangkan di kalangan dokter dan juga asosiasi kesehatan, bahkan banyak juga rekan-rekan yang mungkin mengkritisi hal tersebut di media sosial maupun kolom-kolom lainnya di dalam media massa. Dan memang banyak yang keberatan dengan resiko pendarahan dan juga infeksinya yang amat sangat tinggi, karena tadi again udah lumayan besar ya usia kehamilan sekitar 3 bulan itu, dan sangat tinggi bagi pasien, dan mereka menyarankan sebaiknya memang tidak dilakukan tindakan aborsi seperti itu Mbak. Tapi memang berat, banyak hal yang harus diperhatikan juga ya di dalam tindakan aborsi ini gitu. Ya, emang cukup multidimensional ya, nggak cuma dari keselamatannya tapi juga dari hal-hal lain gitu. Jadi ya semoga nantinya regulasi ini bisa dipertimbangkan dan pemerintah juga bisa menunjuk vaskes-vaskes mungkin juga caranya atau apanya gitu ya secara medis gitu ya, biar mengurangi rasa sakit, mengurangi risiko-risiko yang tidak diinginkan gitu. Betul Mbak. Memang harus segera ditunjuk sih aturan teknisnya gitu ya, agar perempuan ini bisa mengakses layanan aborsi yang aman gitu dan bisa digunakan sebagai acuan. Nah, saya mau menambahkan nih Mbak Sarah, bahwa sebenarnya ketentuan aborsi dalam PP Kesehatan ini gitu ya, setelah kita tadi ngeritik gitu harus disediakan layanan segera, harus kita apresiasi juga sih Mbak, karena saat ini nih ya pemerintah sudah menjamin pendampingan dan konseling bagi korban tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya tersebut di waktu gitu ya, di mana saat mereka memutuskan untuk melakukan aborsi maupun ketika mereka memutuskan untuk membatalkan proses aborsi tersebut gitu. Mereka diberikan hak berupa pendampingan gitu ya dan konseling sejak masa kehamilan sampai pasca persalinan gitu. Ya. Yep. Karena itu pasti sangat berdampak pada psikologis dan kesehatan mentalnya gitu kan. Betul Mbak, betul. Makanya itu layanan aborsi yang aman tuh adalah sebuah kebutuhan sih di sini gitu ya. Yang salah satunya juga benar tadi kata Mbak Sarah, sangat affecting sisi psikologisnya perempuan yang mengandung itu gitu ya. Karena memang sangat tinggi ancaman gangguan kesehatan mental gitu ya dari adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Gitu. Oke, sekarang udah 30 menit nih. Kita udah bahas 3 topik ya tadi ya. Jangan kemana-mana, kita masih ada 1 topik lagi nih ya. Kita mau bahas tentang sediaan farmasi dan alat kesehatan, mungkin tadi yang sempat dibahas ya. Kira-kira ada update nggak untuk cluster ini?
Ada banget, karena memang again banyak banget nih PP Kesehatan yang mengatur. Kita sekarang akan bahas tentang sediaan farmasi dan juga alat kesehatan. Pertama dan paling penting banget untuk diketahui nih Mbak. Jadi dari segi definisi sendiri, sediaan farmasi dan juga alat kesehatan di dalam PP Kesehatan ini direvisi dari yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998. Jadi lumayan udah agak lama nih ya peraturannya, dari tahun 98. Kalau sebelumnya sediaan farmasi ini disebutkan mencakup obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, maka sekarang cakupannya ini diperluas. Jadi sekarang ini definisi dari sediaan farmasi mencakup obat, bahan obat bahan alam termasuk bahannya kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Jadi memang ada beberapa terminologi yang sebelumnya digunakan di peraturan-peraturan sebelumnya, seperti contohnya obat tradisional sekarang ini banyak menggunakan terminologi obat alam seperti itu Mbak, dan juga turunan-turunan lainnya itu udah mulai dispesifikasi seperti itu. Nah, sementara kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang definisi sediaan farmasi, kita masuk juga ke perubahan dari definisi alat kesehatan yang sebelumnya ini hanya mencakup bahan instrumen, aparatus, mesin, dan juga implan. Saat ini ditambah oleh reagen dan juga kalibrator in vitro, perangkat lunak, dan material sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis. Seperti itu dari definisi. Oke, itu kan tadi dari setiap kategori jadi bermekaran gitu ya, ada poin-poin tambahan gitu kan. Nah, ada tambahan kategori atau tambahan produk lain nggak di PP ini? Sebenarnya kalau kita lihat ya, untuk klaster sediaan farmasi dan alat kesehatan ini juga ditambahkan satu produk tambahan nih di aturannya nih Mbak. Dari pengaturan yang awalnya diatur di PP 72 tahun 98, udah berapa tahun lalu tuh? 26 tahun. 26 tahun gitu ya. Nah, di sini diatur produk baru yang berupa perbekalan kesehatan rumah tangga atau yang biasa kita sebut PKRT lah. Nah, kalau teman-teman kurang familiar gitu ya dengan terminologi PKRT, sebenarnya PKRT ini mencakup alat, bahan, dan atau campuran bahan yang berdampak pada kesehatan manusia. Nah, contohnya ini sering kita temuin di kehidupan kita sehari-hari gitu, ada antiseptik luka, lalu hand sanitizer. Nah, itu juga termasuk PKRT, obat nyamuk, terus cairan pel, sampai sabun cuci piring. Itu tuh PKRT disebutnya. Oke, baru tahu juga kalau itu namanya PKRT ya. Kira-kira implikasinya dari penyesuaian cakupan produk tadi apa? Sebenarnya sih tidak ada perubahan yang cukup signifikan ya di PP Kesehatan ini terkait produk-produk tersebut. Tapi PP Kesehatan ini tuh menegaskan sekali lagi gitu ya, bahwa produk-produk tadi hanya dapat diekspor dan diimpor oleh badan usaha yang telah memiliki perizinan berusaha yang relevan gitu. Namun sebelumnya kalau di PP 72 tahun 98 tadi itu mengharuskan adanya izin dari Menteri Kesehatan gitu ya untuk melakukan aktivitas impor-ekspor. Sekarang di PP Kesehatan itu tuh tidak lagi ada pengaturan spesifik tersebut gitu. Kalau pelaku usaha harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Nah, ini tambahan aja sih teman-teman sebagai imbauan juga ke Bapak dan Ibu pelaku usaha. Sebenarnya untuk mengetahui jenis izin apa saja yang dibutuhkan gitu ya untuk mengimpor berbagai macam produk, termasuk produk Alkes, sediaan farmasi, dan PKRT tadi, bisa dicek sesuai komoditas dan pos tarifnya nih di lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 yang udah diubah berapa kali itu kemarin 3 kali ya gitu, tentang pengaturan dan kebijakan impor gitu. Atau kalau mau lebih simple lagi gitu ya untuk ngecek apa aja sih perizinan gitu ya yang dibutuhkan, Bapak dan Ibu bisa langsung ngecek nih ke websitenya yang disediakan Kementerian Perdagangan. Di situ ada namanya website Inatrade gitu sih. Oke, kira-kira siapa aja yang boleh impor? Oke, kalau misalnya tadi kita udah bahas nih, udah pasti badan usaha gitu ya. Nah, PP Kesehatan ini saat ini mengizinkan organisasi riset kontrak atau yang disingkat sebagai ORK, kemudian lembaga pendidikan, institusi atau lembaga penelitian, instansi pemerintah, rumah sakit, klinik,
organisasi nirlaba, dan perseorangan kini dapat mengimpor sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk keadaan tertentu. Jadi harus diingat ya, keadaan tertentu. Sedangkan khusus bagi lembaga penelitian dapat mengimpor psikotropika, prekursor farmasi, dan juga alat kesehatan dengan syarat untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak boleh diedarkan. Jadi memang ada tujuan tertentu yang harus diikuti gitu ya. Untuk apa tujuannya? Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Jadi memang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi ya semoga ini bisa menjadi langkah yang baik ya untuk perkembangan riset khususnya di bidang kesehatan gitu di Indonesia sendiri gitu. Oke, sekarang sudah 40 menit. Thank you banget nih Mbak Nabila dan Mbak Rifda atas penjelasan yang detail banget. Kita ngobrol banyak lebar, tapi sayangnya udah 40 menit daripada kita bikin kemah di sini. Kayaknya kita beralih lah ke pertanyaan ya gitu. Tapi sebelum ke pertanyaan, kita udah pernah buat ya analisis yang lebih komprehensif ya tentang highlight PP ini ya. Betul, udah dong Mbak. Tentunya sudah dong hukum online gitu. Nah, saya mau ngingetin lagi nih, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus lalu tuh, baru banget nih 2 hari yang lalu, kita sudah menerbitkan analisis dalam bentuk komparasi perubahan PP Kesehatan dengan peraturan-peraturan yang dicabut dalam rubrik Indonesian Law Digest dengan judul Health Revolution is Now, Implementing Regulation to Health Law Affected 31 Health-Related Regulations. Nah, ini bisa diakses gitu ya oleh Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berlangganan di hukum online. Begitu, Mbak. Oke, nah jadi selain itu juga Bapak Ibu juga bisa mengajukan virtual discussion ya gitu, bisa mengajukan virtual discussion dengan tim riset kita. Juga Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan lanjutan melalui isu hukum tertentu yang lebih spesifik nih gitu, Bapak Ibu bisa mengajukan virtual discussion dengan practice leaders. Jadi program practice leaders ini program yang eksklusif dari hukum online, dari pelanggan korporat dari hukum online pro, yang memungkinkan Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan singkat dari law firm yang sudah ada di daftar practice leaders-nya hukum online sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Jadi kalau punya pertanyaan lebih lanjut juga Bapak Ibu bisa mengisi formnya ada di s.id info FDPL. Linknya ada di kolom chat. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaannya ya gitu. Di kolom chat ini juga seru nih, ada beberapa pertanyaan dan bahkan ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan lewat email beberapa hari sebelumnya. Ini kami sangat mengapresiasi, terima kasih sekali. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan pilih beberapa aja ya untuk kita jawab gitu. Aku akan mulai dengan membacakan pertanyaan yang kemarin sudah diterima gitu. Yang pertama adalah, apakah proses uji nikotin dan tar perlu dilakukan dalam rentang 2 tahun? Jika iya, di mana uji tersebut, dan jika tidak dalam rentang waktu 2 tahun ke depan, berarti setelah tanggal 26 Juli 2026 ya? Oke, kalau misalnya kita merujuk pada pasal 431 ayat 1 dan juga pasal 1157 ayat 1 PP Kesehatan, pengujian kadar nikotin dan tar ini berlaku 2 tahun sejak PP Kesehatan diundangkan. Jadi memang tepat pada tanggal 26 Juli 2026. Nah, lebih lanjut lagi kalau misalnya kita lihat ke dalam pasal 431 ayat 7 PP Kesehatan mengatur bahwa pengujian tersebut dilakukan di laboratorium terakreditasi. Jadi memang ada ketentuan gitu ya, nggak boleh sembarangan pengujian di lab A, lab B, lab C gitu. Jadi harus di laboratorium yang terakreditasi. Nah, sebenarnya memang kalau untuk pengujian nikotin dan tar ini adalah suatu ketentuan yang memang sudah diatur sebelumnya di dalam PP 109 tahun 2012 yang dicabut dengan PP Kesehatan ini. Jadi memang untuk beberapa produk tertentu wajib untuk melakukan uji laboratorium untuk kandungan nikotin dan tar. Nah, aku juga mau nambahin nih bahwa kalau misalnya untuk pengujian kadar nikotin dan tar untuk rokok elektrik ini bisa dilihat juga kalau di PP Kesehatannya pengujian kandungan kadar nikotin untuk rokok elektrik dilakukan di laboratorium terakreditasi. Jadi memang mirip ya dengan produk tembakau ataupun rokok konvensional dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau misalnya untuk rokok elektronik itu sendiri saat ini ada ketentuan yang dapat dilihat di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan juga Perdagangan nomor 62 /MPP /KEP /2 /2004
tentang pedoman cara uji kandungan kadar nikotin dan tar rokok. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ketentuan tersebut tadi karena dikeluarkan tahun 2004 gitu ya, udah lebih dari 2 dekade, dan juga di situ memang belum ada nih spesifik banget bahas tentang si rokok elektrik seperti itu. Jadi ya bisa ditunggu, mungkin akan ada peraturan turunannya lagi, jadi standby aja di Hukum Online, siapa tahu kita akan ngasih analisisnya gitu ya, atau mungkin kasih notification di My Workspace tentang peraturan turunannya seperti itu. Oke, nah kalau soal gambar peringatan rokok nih, kan siapa yang tentukan gitu? Tidak mungkin gambar tersebut dipasang dalam kemasan rokok elektrik, kan kayak kecil-kecil gitu ya gitu. Gimana nih Mbak Naba mungkin? Oke, saya izin menjawab ya gitu. Mungkin memang nih ada pertanyaan gitu kan, gimana nih cara nyantumin apa sih namanya gambar di rokok elektrik kan, mengingat ukurannya memang sangat kecil gitu ya teman-teman. Oke, jadi saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman bahwa sebenarnya PP Kesehatan itu ya sudah mencantumkan gitu ya aturan terkait peringatan kesehatan di kemasan rokok itu, di rokok elektronik itu, tepatnya ada di pasal 437 gitu. Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian bisa lihat langsung di situ. Nah, tapi sebenarnya tidak ada ketentuan gitu ya yang secara eksplisit menyatakan pihak mana gitu yang berwenang untuk menentukan gambar peringatan kesehatan gitu di rokok elektrik. Tapi kita merujuk gitu ya pada ketentuan turunan yang sudah ada gitu sebelum PP Kesehatan ini berlaku, yaitu tepatnya ada di lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2013 gitu, tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau yang udah diubah juga nih oleh Permenkes nomor 56 tahun 2017. Ini peraturannya masih ini ya teman-teman, memang kalau di tingkat Permenkes itu masih berlaku gitu. Ini peraturan ini belum dicabut gitu. Kementerian Kesehatan sebenarnya telah menetapkan 5 jenis gambar peringatan dan informasi kesehatan nih yang sekarang sudah banyak dipakai di produk tembakau gitu. Nah, di dalam lampiran tersebut kita bisa ngelihat gitu ya, di sana tuh banyak contoh mock up desainnya, malah modelnya gitu di kemasan-kemasan tersebut, bagaimana penempatannya gitu di sisi mana, dan di situ juga mock upnya diatur dengan berbagai rasio. Nah, oleh karena itu nih teman-teman, bukan tidak mungkin nantinya akan ada peraturan turunan juga yang menyesuaikan ketentuan ini gitu dan mengatur gimana sih kayak penempatan peringatan kesehatan di rokok elektronik. Rokok elektrik, mohon maaf. Agak-agak emang mirip-mirip tapi mesti hati-hati ya. Iya, itu pertanyaan tadi muncul dari pertanyaan yang tadi saya sempat sebutin, dia udah email duluan gitu. Terus juga dari email duluan dari pelanggan yang sudah memang email duluan gitu. Kebetulan juga ada pertanyaan yang sama gitu di kolom chat. Oke. Mungkin selanjutnya saya akan balik lagi ke pertanyaan yang sudah email ya. Jadi kita prioritas ke yang sudah email dulu gitu. Ini ada pertanyaan, iklan di web atau medsos siapa yang kendalikan atau menjaganya? Ini mungkin tadi terkait dengan rokok tadi ya gitu. Apa sanksi dan penjualan lewat map atau medsos? Oke, kalau kita lihat gitu ya di ketentuan pasal 446 ayat 2 PP Kesehatan nih, di sini dijelaskan bahwa Menteri Menkominfo gitu ya akan memutus akses informasi dan atau dokumen elektronik kepada setiap penjual rokok tembakau dan rokok elektrik di media sosial setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Kesehatan. Jadi memang kita dapat menyimpulkan gitu ya bahwa nantinya memang terkait di medsos gitu ya, di ruang-ruang di media-media elektronik ini akan di bawah wewenangnya Menkominfo gitu ya, dan mereka juga yang akan mempunyai kendali gitu ya untuk mengatur penjualan produk tembakau dan rokok elektrik di media sosial gitu. Namun sayangnya nih ya, PP Kesehatan saat ini juga belum mengatur terkait sanksi gitu atas transaksi produk tembakau dan rokok elektrik di web atau media sosial tersebut gitu.
Oke. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih gitu. Kali ini saya ke kolom chat box kali ya gitu. Nah, ada pertanyaan bahwa pasal 194 ayat 4 menyatakan bahwa selain menetapkan GGL, pemerintah pusat dapat menetapkan penetapan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan. Apa ini berarti UU nomor 39 tahun 2007 tentang cukai akan direvisi untuk menambahkan komoditas baru, yaitu si minuman berpermanis dalam kemasan ini. Oke, kalau misalnya kita merujuk pada pasal 4 Undang-Undang Cukai gitu ya, memang disebutkan nih jenis-jenis barang yang kena cukai itu apa aja, dan pangan olahan itu memang belum masuk ke dalam definisi tersebut atau mungkin belum masuk ke dalam ruang lingkup dari barang-barang yang dapat dikenakan oleh cukai. Tapi kalau misalnya untuk Undang-Undang Cukai juga memungkinkan adanya penambahan, dan itu akan mungkin ya kalau misalnya memang ada, akan diterbitkan di dalam peraturan pemerintah. Jadi mungkin di dalam ataupun peraturan pelaksana. Jadi mungkin akan ada turunannya lagi untuk mengatur hal-hal yang sekiranya akan menjadi tambahan yang dikenakan cukai seperti itu. Jadi mungkin yang bisa kita raba-raba gitu ya, dari sekarang akan ada mungkin ya peraturan terbaru mengenai hal-hal tersebut, dan tentunya ini akan kami bantu untuk pantau dan segera beritahukan kepada Bapak Ibu semuanya di sini jika kami sudah mendapatkan informasi selanjutnya. Atau mungkin kalau misalnya mau tahu juga, biasanya kan kita suka ngasih informasi-informasi nih dari Liu ya Mbak ya, atau legal tipis gitu ya, dari Legal Intelligence Update yang ada di merupakan salah satu benefit gitu ya dari hukum online Pro Plus ya Mbak ya. Betul. Gitu. Jadi itu kayak sejenis informasi A1 atau ring 1 nih, agak-agak gosip-gosip dikit tapi sumbernya dari pemerintah gitu, dari kredibel lah ya gitu. Desas-desus tapi kredibel. Betul, desas-desus gosip tapi versi kredibelnya seperti itu. Oke, udah 3 pertanyaan. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir kali ya gitu. Mungkin di sini aku izin bantu jawab. Halo, Hukum Online izin bertanya bahwa terkait limitasi gula garam lemak, limitasi tersebut akan di peraturan menteri apa? Kayaknya yang bisa aku jawab sih lebih ke pakai fitur follow aja gitu. Tapi kira-kira ada menteri apa ya? Gitu ya. Oke. Saya ingin mengingat lagi nih, ada ketentuan di pasal 194 ayat 2, yakni penentuan batas maksimal kandungan GGL ini akan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, dan saat ini nih teman-teman gitu ya, fungsi itu sekarang dipegang oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tapi nih Mbak Sarah, sepanjang pemantauan kami ya, tim LRA gitu ya, diskusi terkait kandungan GGL ini gitu ya, juga akan pastinya ya melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Gitu, Oke, iya sih ya. Kalau yang pasti sih kira-kira ada 2 kementerian itu ya. Tapi untuk lebih pastinya mungkin bisa dinyalakan dulu fitur follow-nya tetap. Oke. Kayaknya udah jam sudah 52 menit dari sejak pertama kali kita ngobrol nih gitu. Kayaknya kita sudahi dulu. Bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi, mungkin bisa dijadwalkan virtual discussion-nya, bisa pilih antara dengan tim riset ataupun dengan tim practice leaders dari law firm yang memang sudah terdaftar di Practice Leaders Hukum Online. Untuk itu sebelum kita mengakhiri, tapi saya ada satu pesan sponsor, tolong banget feedback formnya kalau boleh diisi ya Bapak Ibu, karena ini sangat amat penting untuk perkembangan dan perbaikan layanan-layanan dari Hukum Online kami. Linknya sudah ada di chat box. Oke. Itu dulu, sampai ketemu di sesi selanjutnya di bulan depan. Selamat sore. Selamat Sore.